Oke teman-teman investor, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu emiten baru yang lagi hangat di sektor kesehatan, yaitu PT UBC Medical Indonesia dengan kode sahamnya LABS. Anggap aja sesi ini kita lagi mentoring bareng ya, buat ngertiin dalamannya sebuah perusahaan yang punya cerita menarik. Nah, pasti banyak dari kalian yang lagi mikirin ini kan, sektor kesehatan lagi panas-panasnya nih, apalagi dengan kesadaran masyarakat yang makin tinggi dan dukungan penuh dari pemerintah. Pertanyaannya, apakah labs ini bisa jadi salah satu jawaban yang kita cari? Mari kita cari tahu sama-sama. Sip, ini dia menu kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan dulu sama perusahaannya, terus kita lihat gimana mereka berubah, kita bedah angka-angkanya, kita intip apa aja yang bisa bikin mereka melesat, kita bandingin sama tetangganya, dan terakhir, kita tarik kesimpulan. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk bagian pertama. Sebelum ngomongin valuasi, ngomongin cuan, yang paling fundamental tuh kita harus paham dulu. Perusahaan ini sebenarnya jualan apa sih? Kerjanya ngapain? Jadi, Labs ini mulai perjalanannya di tahun 2014 sebagai distributor. Mereka jualin alat-alat diagnostik medis. Tapi, ada satu kata kunci yang super penting di sini, yaitu kini produsen. Nah, buat kita sebagai investor, perubahan dari sekedar penjual jadi pembuat produk ini, inilah inti dari semua cerita pertumbuhannya. Coba deh perhatikan fokus mereka. Ini bukan asal-asalan jualan alat kesehatan. Mereka sengaja menargetkan 3 isu kesehatan publik paling krusial di Indonesia. TBC, kanker serviks, dan screening bayi baru lahir. Ini pintar banget. Artinya, bisnis mereka itu sejalan sama prioritas negara. Nah, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Ini adalah bagian terpenting dari strategi perusahaan. Sebuah perubahan haluan atau pivot yang benar-benar jadi game changer buat bisnis labs. Yuk kita dalemin. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Dulu, sebagai distributor, hidup mereka susah. Tergantung barang impor, marginnya tipis, terus kalau dolar naik, pusing 7 keliling. Tapi sekarang, sebagai produsen lokal, ceritanya beda total. Mereka dapat golden ticket dari pemerintah, marginnya jadi lebih tebal, dan mereka punya cerita besar, ikut membangun kemandirian kesehatan Indonesia. Jujur ya, transformasi kayak gini yang kita cari-cari di saham bertumbuh. Apa itu TKDN? Nggak usah pusing sama istilahnya. Anggap aja ini adalah kartu as atau jalur tol buat LOMBS. Ini kebijakan pemerintah yang bilang, kalau belanja negara, utamakan produk dalam negeri ya. Artinya apa? Artinya produk LOMBS punya peluang lebih besar buat menang tender-tender jumbo dari pemerintah. Oke, ngomong doang gampang, strategi di atas kertas kedengarannya bagus, tapi pertanyaannya, duitnya mana? Apakah perubahan strategi ini beneran menghasilkan cuan? Yuk kita intip laporan keuangannya. Wow, disinilah ceritanya jadi makin seru. Coba lihat datanya. Pendapatan naik, oke, itu bagus. Tapi sebagai investor, mata kita harus langsung tertuju ke laba bersih dan margin laba kotor. Lonjakannya itu loh, gila-gilaan. Ini bukti nyata, bukan cuma omong kosong. Kalau strategi mereka jadi produsen, itu benar-benar manjur. Profitabilitasnya nanjak tajam. Saya mau kalian resapi dulu angka ini. Plus 215%. Ini bukan pertumbuhan yang biasa-biasa aja ya. Ini sebuah lompatan kuantum. Ini adalah dampak langsung dari transisi mereka menjadi produsen. Mesin pencetak uangnya jadi jauh lebih efisien. Kalau kita lihat dalam bentuk gambar, perbedaannya kayak langit dan bumi. Grafik ini nunjukin gimana laba bersih mereka terbang. Dari kacamata kita sebagai investor, ini sinyal yang super kuat bahwa model bisnis baru mereka nggak cuma jalan, tapi lari kenceng. Oke, tadi kita udah lihat mesin internal perusahaannya kencang. Sekarang, mari kita lihat faktor dari luar yang bisa jadi bahan bakar roket buat labs. Katalis ini datangnya langsung dari pemerintah. Nah, ini dia berita besarnya. Pemerintah lagi siap-siap bikin program screening kesehatan gratis dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya, buat deteksi dini penyakit-penyakit berat. Pertanyaannya, siapa yang bakal paling diuntungkan? Ya jelas, perusahaan diagnostik seperti labs. Seberapa besar program ini? Gede banget. Targetnya itu 130 juta orang di tahun 2026. Ini adalah potensi pasar yang raksasa. Buat kita, angka sebesar ini adalah sinyal permintaan yang nggak bisa diabaikan. Kebayangkan berapa banyak alat tes yang dibutuhkan? Dan ini bukan cuma wacana. Duitnya udah disiapin sama pemerintah, 4,7 triliun rupiah. Nah, ingat kan kartu ASI Labs tadi, yaitu TKDN? Dengan keunggulan itu, mereka ada di posisi terdepan buat ikut nyicipin kue anggaran yang super jumbo ini.
Oke, bisnisnya bagus, ada pendorong kuat dari pemerintah. Sekarang, masuk ke pertanyaan paling krusial buat seorang investor. Harganya wajar nggak? Kemahalan nggak? Yuk kita bandingin Labs sama teman-teman sejenisnya di bursa. Oke, mari kita bedah tabel ini bareng-bareng. Mata kita pasti langsung tertuju ke satu kolom, PE ratio. Lihat angkanya, LABS, 65,4 kali. Jauh banget kan dibandingin sama IRRA atau CAPE? Ini yang disebut valuasi premium. Artinya, pasar rela bayar mahal banget untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan LABS. Karena mereka punya ekspektasi yang setinggi langit terhadap pertumbuhan perusahaan ini di masa depan. Nah, kutipan ini menjelaskan semuanya. Pasar berani bayar mahal karena mereka udah membeli masa depan Labs. Mereka udah ngelihat potensi dari transformasi bisnisnya dan program pemerintah. Tapi sebagai mentor kalian, saya harus ingatkan, valuasi premium ini pedang bermata dua. Artinya, Labs ini nggak boleh mengecewakan. Mereka harus bisa membuktikan kalau mereka layak dihargai semahal itu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir analisis kita. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle yang udah kita bahas tadi dan kita rangkum jadi satu kesimpulan yang jelas. Jadi, kalau kita rangkum, kenapa sih LABS ini menarik? 1. Transformasinya dari cuma jualan jadi bikin produk sendiri plus dapat jalur tol TKDN. 2. Angkanya berbicara, labanya meledak. 3. Ada angin pendorong super kencang dari program pemerintah. Dan 4. Ceritanya besar, yaitu jadi bagian dari solusi kemandirian kesehatan nasional. Sebagai penutup, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan besar ini. Dari analisis kita, LABS ini bukan sekedar saham biasa. Dia punya potensi buat jadi pemain kunci dalam visi besar Indonesia untuk mandiri di bidang kesehatan. Tentu, eksekusinya nanti yang akan menentukan segalanya, apalagi dengan ekspektasi pasar yang sudah setinggi ini. Tapi ceritanya, momentumnya, dan fondasinya, wah, ini menarik banget untuk kita pantau terus.